bang, ini Pak Reza ini sudah mengaku dia menuhankan Muhammad, sedangkan dia Muslim nih bang. Iya Kak Pak Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tuhanmu? Betul. Dari mana? Kapan, di mana dikatakan Tuhan Muhammad? Oh, oke Bang Edis. Coba Abang sampaikan dulu. Kemana dia? Abang? Kamu lah. Ya abang lah yang jelaskan, abang kan yang Muslim. Iya, abang yang Muslim. Kalau saya itu Muslim lebih tahu harusnya. Ya betul. Yang jelas kalau saya itu Bang, makanya saya menuhankan Nabi Muhammad. Begini ya. Sebelum sampai saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta alam semesta, secara otomatis saya itu harus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau Nabi Muhammad tidak ada, bisa jadi saya itu sampai kepada contoh Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Bisa jadi Bang, tanpa saya mengenal Nabi Muhammad. Dan segala perintah ataupun cara-cara yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang saya ikuti, itu yang saya patuhi. Dan ada hadis yang mengatakan, apabila Nabi Muhammad itu berkata, berarti dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini definisinya Bang, makanya saya berani mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan saya. Baik, itu Bang. Berkata dan bertakwa sama. Kenapa Bang? Berkata dan bertakwa ya tadi ya. Bukan, di firman Al-Quran itu kan ada itu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah. Dan di sini saya jujur ya, saya belum Pernah apa Pak? Mengatakan ataupun mempunyai hadis. Di mana Muhammad mengatakan? Oke, di sini saya minta tolong kepada Bang Edi yang paham tentang hadis Kenapa Bang Edi? Kamu lah yang. Kenapa Bang Edi tahu? Kau Reza. Ya, di dalam An-Nisa 80 misalnya, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi dalam sudut pandang Pak Reza ini, setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya, dia meyakini bahwa Allah itu hanyalah bayang-bayang. Waduh. Jadi yang sosok nyata, Tuhan yang nyata di dalam agama Islam menurut Pak Reza, dan dia sudah setuju dengan saya, itu adalah sosok Muhammad, bukan Allah. Allah itu hanya bayang-bayangnya Muhammad saja. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Reza. Iya Bang, betul Bang. Itu paham saya ya. Itu bukan paham Islam Bang. Bukan, itu paham saya. Iya paham kamu kan? Iya, saya paham saya. Berarti kamu bukan Muslim dong. Oh. Akidahmu apa? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan. Hah? Keyakinan. Keyakinan? Ataupun kepercayaan. Ya, iman. Iman? Iya, iman itu apa? Apa itu iman? Keyakinan ataupun kepercayaan. Kepada siapa? Tuh, iman kepada iman ini banyak Bang. Iya. Ke harta bisa juga kita beriman. Iman ini banyak, tergantung kita. Iman kepada siapa? Kalau saya itu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada Nabi Muhammad saya beriman Bang. Ya begitu. Terus kalau Rasul dan Nabi itu apakah Tuhan? Kalau menurut Abang dia gimana? Kalau menurut saya dia Tuhan. Bagi saya. Terus Tuhan ada berapa Bang? Tuhan ada berapa? Begini Bang ya, makanya saya berani menyatakan ini. Begini ya. Tuhan ada berapa? Ada dasarnya. Ya Bang. Tuhan ada berapa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah lah Bang. Santai Bang. Diskusi kita bagus Bang. Ini hak dia loh. Dia berhak, dia punya pendapat. Dia sebagai orang Islam dia berhak. Mana? Itu Bang. Oke. Mau Abang dilanjutkan? Biar saya jelaskan. Dasar saya Bang, sebagai seorang Islam, makanya saya berani mengatakan itu, ialah di situ pernah
Sebagai Islam itu, dasar kita sebagai Islam adalah mengucap 2 kali syahadat. Kan begitu kan Bang? Ya. Oke. Jadi begini Bang. Di Setelah dalam beriman loh ya. ya, Setelah di beriman dalam, loh ya. di dalam syahadat itu, saya simak Bang kata-kata itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh. Terus kenapa Muhammad Tuhan? Berarti Allah itu Bang, kalau saya mengatakan ya, saya pribadi mengatakan tak akan pernah saya mengatakan itu Allah Tuhan. Ya Allah, tidak bisa digantikan namanya, tetap Allah Bang. Allah yang Esa. Ya. Tak boleh diganti namanya Bang. Itu dia Bang, paham saya ya. Iya. Terus Kan lepas, kenapa asyhadu an la ilaha kau bilang illallah. Muhammad Tuhan? Tuh. Makanya Bang gini Bang, saya kan makanya mengatakan itu ke sana tadi, tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang pantas kita apakan itu ya Allah. Tuhan sang pencipta, Allah sang pencipta alam semesta, segala-galanya yang Esa. Arti daripada Esa Bang, kalau menurut saya nama itu tunggal, tak boleh diganti-ganti. Ya Allah, tetap Allah. Jangan kita ganti kepada Tuhan ataupun Tuhan. Tuhan ini Bang, pengertiannya banyak ini loh, apalagi kita lihat di KBBI. Begini bro. Ya. Yang kau anggap Tuhan kan tadi Muhammad sayang. Betul. Nah terus kenapa kau bilang Muhammad itu Tuhan? Nah, tapi sudah saya katakan Bang dasarnya. Kan tidak ada Tuhan selain Allah kau bilang. Betul. Berarti tidak ada yang lain kan? Iya Bang, Apa arti tidak ada? Apa arti tidak ada? bukan tidak ada Bang, tiada Tuhan. No. Tiada Tuhan, itu dia Bang. Berarti tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan. Tidak ada kan? Bisa saya bantu menjelaskan? Silakan Bang. Baik, Bang Edi. jadi begini keluarga, gini ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan Tuhan, tapi bahasa Arabnya itu kan di situ ilah. Setuju? Iya. Pengertian ilah itu sendiri apa sebenarnya, Pak? Enggak, kita bahas Tuhan lah Bang. Ilah Iya, juga Tuhan, makanya gini, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Sementara syahadat itu kan bukan bahasa Indonesia, betul? Syahadat bukan bahasa Indonesia. Ya, waktu abang ucapkan itu kan dalam bahasa Arab itu. La ilah itu kan bahasa Arab, ya kan? Iya, itu tulisan Arab. Iya betul, Tulisan tapi Arab di dalam itu bahasa bahasa. Arabnya itu tertulisnya kan ilah, betul? Iya, dalam bahasa Arab, iya. Tapi ilah itu Jadi maksudnya begini. Jadi Muhammad itu juga ilah, dia itu juga Tuhan juga. Nah, kenapa dia bisa Tuhan? Begini pengertiannya. Begini, dia bukan Allah loh. Muhammad itu bukan Allah, tapi dia Tuhan. Loh, Tuhan mana? Nah, makanya dengerin, gini, dengerin, biar paham, dengerin. Pak keluarga ada Quran di situ? Tidak. Oke, disebutkan dalam Quran di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45. Bunyinya begini, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada keluarga begini, siapa yang dijadikan mereka sebagai Tuhan di situ? Mana ada? Surah berapa? Surah apa itu? Nah, makanya tadi saya tanya kan Pak, Bapak ada Quran di situ. Karena saya tahu orang-orang seperti Bapak ini tidak ngerti Al-Quran. An-Nisa. Makanya tidak sadar-sadar kalau Pak keluarga ini menuhankan Muhammad. Oke, An-Nisa ayat berapa? Bukan An-Nisa, Al-Jasiyah atau surat yang Al-Jasiyah. ke-45. Oke. Surat Al-Jasiyah aja Anda masih merasa asing kan? Ya. Surat Ayat ke-45. Ya, ayat berapa? Ayat ke-23. Baik. Saya mengerti kenapa Pak keluarga tidak sadar-sadar menuhankan Muhammad. Karena ya mohon maaf, karena nama surat aja merasa asing, isinya saja tidak tahu gitu loh. Siapa yang merasa asing, Bang?
Tadi saya bilang surat Al-Jasiyah, tapi surat apa? Kebingungan. Loh, saya mengatakan surah apa karena saya tidak dengar, tidak jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja surat ke-45 ayat ke-23, silakan dibaca. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Oke. dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Oke. Pertanyaan saya di situ. Oke. Oke, pertanyaan saya di situ. Siapa Tuhannya mereka itu? Siapa Tuhannya? Allah. Duh, kok gimana sih? Coba dibaca lagi. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti siapa Tuhannya orang itu? Kan tahukah kamu, ya toh? Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tahukah kamu? Oke. Itu baru pertanyaan, Iya. Bang. Orang di situ ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kamu? Tidak ada lah. Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya saya bilang Pak Reza, orang-orang seperti mereka ini nggak sadar-sadar memang, gitu loh. Bukan, Karena isi, coba dibaca selesai dulu, Pak. Ayat ini kan begini, Bang. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya tuh, saya tidak tahu. Kalau Muhammad tahu. Enggak, bukan masalah Anda tidak tahu gitu. Anda itu diberitahu tentang adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, kalau itu iya. Nah, berarti pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau Allah mengatakan itu, Allah yang lebih tahu, berarti ada. Ada. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kalau gitu siapa Tuhan mereka? Hawa nafsunya. Nah, itu. Dari tadi kan cepat kita kalau kayak gini. Nah, berarti Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, betul? Iya, menurut. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kok disebut bahwa hawa nafsunya itu Tuhannya? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikutinya. Saya tanya sama Anda mengikuti Muhammad nggak? Loh, konteksnya beda. Sebentar, dijawab dulu. Anda mengikuti Muhammad nggak? Saya mengikuti Muhammad tentang. Ayo, berarti Muhammad itu ilah bagi Anda. Dia itu bagi Anda Tuhan, ilah yang harus Anda ikuti, yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda cintai, yang harus Anda utamakan. Di sini, Bukan bagi Anda Muhammad itu segala-galanya loh. Bagi Anda Muhammad itu sama seperti Allah derajatnya. Gimana? Kok banget lu memahami sesuatu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini saya tanya sama Anda. Gini saya tanya sama Anda. Sama aja. Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu adalah. Enggak, Muhammad enggak perlu ditaati. Sebentar, jangan meli-meli dulu. Siapa yang harus Anda taati? Allah. Muhammad enggak perlu. Muhammad juga perlu saya taati. Ya berarti dua-duanya. Makanya saya bilang, kamu itu mustahil mentaati Allah itu tanpa mentaati Muhammad dulu. Yang di depan itu malah Muhammad. Orang tuaku pun saya taati, Bang. Baik, kita tes. Kalau orang tua Anda, dengar, saya tes. Apakah itu bohong atau tidak? Kalau orang tua Anda menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, kau lakukan nggak? Kalau orang tuaku menyuruh saya menceraikan istriku, Kau lakukan nggak? saya kembalikan, Pak, kepada hukum. Enggak, dijawab dulu. Jangan berbelit. Kau lakukan tidak perintah orang tuamu itu? Bang, di Aduh, jangan berbelit-belit, Pak Reza. On cam Pak Reza, biar jelas kita. Pak Reza. Halo Pak Reza. Yes. Sebentar, Pak Reza biar saya suruh on cam dulu, biar jelas kita diskusi. Halo Pak Reza, biar saya sambung. Oke. Tadi kan Anda mengklaim bahwa Anda patuh. Memang betul, kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan kepada bos, kepatuhan kepada presiden, itu ada batasnya. Ada batasnya dia. Betul. Nah, sekarang saya tanya, kepatuhan Anda kepada Allah ada batasnya nggak? Kalau kepada Allah tidak ada batasnya, Pak. Nah, makanya itu, kepada Muhammad pun nggak ada batasnya. Anda itu nggak bisa bantah perkataan Muhammad. Iya.
Betul, makanya saya bilang Muhammad itu ilahmu. Dia itu Tuhan bagimu, ilah bagimu. Beda bosku. Loh, beda. Ini makanya nggak sadar-sadar nih kayak begini. Loh, kenapa mesti sadar? Kan jelas bang. Bang, Siapa gini ya. Tuhan, siapa Muhammad bang? Oke, gini bang. Kita nggak bahas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Gini loh, gini. Dengar ya, gini. Kalau Muhammad itu Rasul, kemudian Musa itu Rasul, apakah Muhammad itu Musa? Kan tidak. Nah iya. Nah, tapi dua-duanya Rasul dia. Statusnya dua-duanya Rasul. Nah sekarang begini, Bang, coba simak ya bang ya. Gini bang, biar enak kita diskusi. Gini bang, kalau ada seseorang namanya si Fulan, dia patuh tunduk mutlak kepada segala perintah iblis. Pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai Tuhannya atau sebagai ilahnya? Iblis. Betul. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Taat mutlak patuh kepada segala perintahnya. Muhammad itu bang. Jangan Muhammad itu, Anda loh. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Anda patuh, taat, tunduk mutlak secara 100% kepada segala perintahnya. Iya, saya melakukan. Makanya dia itu ilahmu. Dia itu ilahmu, dia itu. Gimana sih? Ego. Loh, yang nggak nyambung itu Anda loh. Yang nggak nyambung itu Anda. Gimana Anda ini? Sekarang begini bang. Jadi kalau kamu taat kepada siapa, itu Tuhanmu ya? Gimana? Kalau kau taat kepada siapa, patuh kepada siapa, apakah itu Tuhanmu? Mutlak nggak saya taat kepada dia? Siapa? Anda bilang, kalau saya taat kepada siapa, berarti itu Tuhan. Saya tanya dulu, mutlak nggak saya taat kepada dia? Kalau saya memberi ketaatan semutlak kepada dia, iya. Kalau saya memberikan ketaatan mutlak, dia bilang gini, misalnya, kamu meninggal di sana, pergi kamu ke perang, pergi kamu perang dan meninggal kau di sana, lompat kau dari jurang, jangan disuruh saya makan, kau makan kotoran, saya lakukan. Kalau segala perintahnya saya lakukan, artinya saya sudah jadikan dia itu sebagai ilah saya, sebagai Tuhan saya. Bang, itulah sebabnya kita berbeda bang, antara Anda Kristen nggak berbeda kita, Anda yang nggak nyambung atau pura-pura nggak nyambung. Gimana sih? Bang, Tuhan itu satu bang. Tuhan ini kita bukan bahas jumlah Tuhan itu berapa. Ilah itu di dunia ini ada banyak. Hawa nafsu bisa jadi ilah, uang bisa jadi ilah, Allah bisa jadi ilah, Isa bisa jadi ilah, manusia bisa jadi ilah. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan, Anda tempatkan itu di mana, gitu loh. Ketika Anda membuat uang itu segala-galanya bagimu, Anda bangun untuk uang, hidup untuk uang, mati untuk uang, segala sesuatu Anda lakukan untuk uang itu, maka uang itu sudah jadi ilah bagimu. Bukan ilah bang, mentuhankan. Iya, maksudnya itu bang. Hawa nafsu itu boleh dikatakan bang, mentuhankan. Beda loh, kalau kau mengatakan ilah itu Allah bang. Sulit ini. Coba dicek tadi Al Jazeera 23 tadi. Kamu yang sulit sayang. Bukan, dicek Al Jazeera 23 tadi, coba, ayo. Kalau kau menyuruh saya kembali mengecek ini, ya toh tadi saya sudah bacakan. Kau masih bingung? Bang, itu kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia terjemahannya. Dicek coba bahasa Arabnya apa itu? Bang, ini Allah loh ya. Allah itu mengatakan. Bukan bang, itu kita nggak ngomongin Allah loh bang. Kita nggak ngomongin Allah, kita ngomongin ilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Bang, kita baca Al-Quran itu. Ini makanya orang-orang awam nih sukar ngomong sama orang awam ini. Ini Pak Reza ini, dia karena sering berguru dengan saya, dia masih Islam sampai detik ini, dia masih Islam. Dia ngakuin kok bahwa dia menuhankan Muhammad. Muhammad tuh ilah dalam hidup dia. Gitu loh, yang harus kepadanya Anda patuh, tunduk mutlak kepada dia. Saya tanya kamu dulu, atau begini, saya tanya kamu aja langsung lah, nggak usah saya sana. Silakan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada banyak Tuhan di muka bumi ini, termasuk iblis juga Tuhan. Oke. Bagi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhannya. Ya, ilah ada berapa? Ada banyak. Ilah itu kan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Abang, ilah itu Allah satu-satunya. Ini sulit, ini sulit. Menyamakan dengan ayat ini, surah ini.
berat ini sulit, Bang, sulit. Bang, ya. Kalau Kristen. Enggak, saya tanya dulu sama Bang keluarga coba. Saya tanya sama Bang nih, Bang. Gini, Bang. Abang ada latar belakang belajar agama Islam nggak? Loh, saya pengajar bahasa Islam, Bang. Aduh, pengajar bahasa Islam kok seperti ini? Iya, Bang. Saya jadi semakin percaya bahwa ajaran kalian itu, maksud saya pendidik kalian itu rendahan semua kalau kayak gini caranya. Anda mengaku seorang pengajar Islam, tapi Anda tidak tahu definisi ilah. Coba, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam Quran itu yang terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata apa aja? Begini, kamu tidak ada urusan saya menjelaskan. Dapat apa dia ini? Dapat apa? Ada yang kasih dia gift itu banyak sekali itu, apa itu? Tidak ada urusan saya berbicara dengan kau tentang masalah itu. Enggak, saya cuma iseng aja. Mungkin siapa tahu ada orang salah kasih gift, nggak apa-apa lah. Oke, terus nggak apa-apa. Ayo. Gini bro. Gini, sama ya. Anda Kristen mau ngajarin Islam, salah loh bang. Bang, nggak salah bang. Saya 13 tahun lamanya mendalami Quran. 13 tahun waktu saya habiskan untuk mendalami Quran. Terus kenapa kau mau mengajari Islam? Karena Anda tidak mengerti isi Quran. Enggak, saya tanya kau Kristen nggak? Betul, saya Kristen. Oke, kamu misalnya nih, kalau saya bicara nih, ikan, kamu mau ngajarin berenang itu ikan? Nggak seperti itu konsepnya. Loh, kamu kan Kristen. Beda. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya kemampuan yang sama untuk menelisik satu buku. Ya, saya telah menghabiskan waktu 13 tahun lamanya untuk mendalami Quran. Oke, Bang. Agama itu kan Islam, Kristen juga agama tidak? Pengertian agama apa maksud Anda? Sebentar, saya tanya kamu. Islam kan agama. Ya, nanti yang kamu maksud agama itu apa? Kan agama Islam, oke? Agama Kristen, kan begitu ya? Ya, kalau dalam bahasa orang awam atau bahasa orang tidak terpelajar ya bisa dikatakan demikian. Berarti makanya kalau bicara sama saya, kita harus kalau bicara sama saya, Bang, kita harus setuju dulu tentang satu definisi. Ketika definisi Anda terhadap satu kata tidak sama dengan definisi saya, kita debat kusir nanti jadinya. Iya, oke. Maksudmu apa nih? Kenapa kau tidak mau menjawab itu? Agama itu di Indonesia ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Baik, kalau Anda berbicara seperti itu, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Nah, kalau kita bicara dalam pengertian yang sebenarnya, kau kan sudah menjawab itu. Saya tanya, bisakah satu orang memiliki dua agama? Bisakah satu orang memiliki dua agama? Kalau secara hukum atau secara hukum formal tidak bisa. Iya, oke. Kita sepakat ya. Bahkan? Oke. Kamu belajar agama Islam untuk apa? Saya belajar agama Islam untuk mengetahui apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Setelah saya dapati, ternyata isi Al-Quran bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini. Makanya Anda tidak mengakui kalau Muhammad itu ilah, kan? Karena Anda nggak percaya Quran sebenarnya. Anda itu lebih percaya omongan orang terhadap Quran. Bang, kalau kamu meyakini Islam, berarti kamu sudah Islam. Kalau saya tidak meyakini Islam. Yang bilang saya meyakini Islam siapa? Loh, saya belum selesai bicara, sayang. Kok sayang? Jangan sayang. Ini ada aja. Gini Pak ya, dengar Pak, gini bro ya, gini ya. Tadi Anda mengatakan sebentar gini, biar kita nggak usah lari ke tema gini. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45 tadi, mereka menjadi sebentar, biar kita kembali ke tema. Jangan lari. Saya pengen kita fokus dulu. Bang, kita fokus dulu Bang ya. Biar kita nggak lari kemana-mana. Fokus tadi mengenai apakah Muhammad itu ilah. Apakah Muhammad itu kedudukannya itu ilah dalam agama Islam. Mencuci piring, kamu juga mau mencuci pakaian? Loh, justru Anda yang lari-lari nih gimana? Kita fokus dulu Bang. Tadi belum selesai loh. Bahasan kita sejak awal apa? Bisakah kita beragama dua? Loh, ini Anda kok lari kemana-mana sih? Gini loh, yang saya tanyakan kepada Anda, Bang. Tadi kita membahas tentang Pak Reza, di mana Pak Reza mengakui bahwasanya Muhammad itu ilahnya, Muhammad itu Tuhannya. Lalu Anda merasa aneh.
Kenapa Anda merasa aneh? Karena Anda orang awam yang nggak tahu apa-apa. Kan gitu. Tapi dia tidak awam. Loh, Pak Reza ini walaupun dia awam, tapi dia ngerti dengan apa yang saya maksudkan. Anda sebenarnya ngerti, tapi Anda pura-pura nggak ngerti. Oh, tidak, Bang. Saya tidak. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang menjadi ilah? Siapa yang menjadi ilah orang-orang yang dalam ajas C23 itu? Siapa yang menjadi ilah? Tidak ada ilah disebutkan di sini, bro. Ya, itu bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Arabnya itu ilahahu. Loh, ilah berbeda, Bang. Dalam konsep ini, dia berbicara Tuhan, Bang. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, Bang. Iya, berarti yang jadi Tuhan mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kenapa disebut hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya? Karena dia mengikutinya. Karena dia mengikuti. Mereka takluk kepada hawa nafsunya. Mereka patuh kepada hawa nafsunya, betul? Iya, menuruti, ya. Nah, sekarang Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Saya melakukan. Makanya Muhammad itu ilah bagi Anda, itu dia itu ilah atau Tuhan. Bodoh. Gimana? Pak Reza, silakan Pak Reza. Silakan, saya serahkan kembali kepada Pak Reza. Tadi kan saya cuma selingan aja. Silakan kalian kembali diskusi. Oke, thank you. Berarti kamu tidak tahu, bro. Kamu tidak boleh ajar Islam orang lain kali, nah. Kamu nggak boleh. Pak Reza, silakan Pak Reza. Saya berikan Anda kesempatan. Silakan dibuka, mikrofon Pak Ada Reza. tambahan, Reza? Kamu masih mau percaya Kristen, Reza? Kamu percaya ustadzmu atau percaya Kristen, bro? Oke Bang ya, terima kasih ya Bang ya, saya tanggapi ya. Ya. Kalau agamamu Islam, kau belajar sama orang Islam. Oke, betul. Nah, saya belajar sama orang Islam Bang. Begini Kamu ya. jangan belajar sama orang Kristen. Ya betul. Tapi pertanyaan saya sama Abang ya, jawab dengan jujur ya Bang ya. Iya. Adakah peraturan ataupun firman yang mengatakan ilmu itu haram dan halal? Coba tunjukkan kepada saya Bang. Sekarang begini, kau bertanya, adakah ilmu yang halal atau haram? Itu ya, pertanyaannya. Ya, betul Bang. Ilmu, Bang, pasti ada yang halal, ada yang haram, Bang. Oke, kenapa Bang? Coba sampaikan Bang, biar saya tahu juga Bang. Sama dengan makanan loh ya. Ada yang baik, ada yang haram. Ilmu pun juga begitu, Bang. Ilmu mencuri itu, Bang. Kau mau belajar mencuri dan kau lakukan, untuk apa kau belajar? Oke. Pertanyaan saya sekarang, untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, Reza? Iya, kamu jawablah. Untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, bro? Oke Bang, terima kasih ya. Jadi begini ya Bang ya, arti daripada perkataan saya itu tadi. Bukan, saya tanya kau. Ya. Kenapa orang tuamu menyekolahkan kamu? Kan Ya. kita bicara ilmu. Kamu pancing saya dengan ilmu. Saya tanya Baik, ini juga sebenarnya tidak tepat ya. Saya mohon maaf saya potong sedikit. Sebenarnya nggak ada ilmu itu haram, nggak ada ilmu yang haram. Dia menjadi haram ketika dia dieksekusi dan merugikan orang lain. Contoh begini, misalnya Anda seorang sedikit biar saya selesaikan ya. Saya katakan tidak ada ilmu itu yang haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan ilmu itu dan ilmu itu merugikan atau melanggar hukum. Contoh ya, gini. Anda misalnya seorang penyidik. Misalnya Anda seorang penyidik, ya. Anda menangkap seseorang. Gimana caramu mencuri ini? Ya, Anda diajari ilmunya mencuri, tapi ilmu mencurinya itu hanyalah sekedar ilmu supaya tahu bagaimana cara dia melakukan pencurian itu. Tapi tidak dieksekusi. Selama itu tidak dieksekusi dan merugikan orang lain, ilmu tetap ilmu. Itu sebuah pengetahuan. Mana ada pengetahuan itu haram? Gak ada pengetahuan haram. Jadi pemahaman bagaimana Anda seorang pengajar seperti ini sangat miris sekali. Lanjut lagi. Oke, lanjut bentar. Saya mau bicara dengan kamu. Kamu bicara tentang penyidik. Oke? Penyidik mempelajari ilmu pencuri karena untuk menyidik. Betul, makanya gak haram. Makanya itu tidak haram. Iya, karena dia punya tujuan. Iya, makanya tadi saya bilang ilmu itu tidak ada yang haram, pengetahuan itu tidak ada yang haram. Yang haram itu ketika pengetahuan itu dieksekusi atau digunakan dalam rangka untuk merugikan orang lain. Misalnya ilmu hacker. Saya ngerti cara ngehack, tapi nggak saya gunakan. Misalnya seperti itu. Kan gitu.
Oke, terus sekarang begini, untuk apa kau belajar kalau bukan untuk kau gunakan? Untuk apa saya belajar kalau untuk saya gunakan? Supaya saya tahu bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menangkal dan lain sebagainya. Oke, kalau penyidik belajar tentang bagaimana mencuri itu benar. Tapi kalau bukan penyidik mau belajar bagaimana tentang mencuri, bahaya bang. Bisa bang, untuk mengantisipasi. Loh bang, itu bang gini ya bang ya, dengarkan bang. Kita scroll TikTok ini kita lihat, si Fulan mencuri di depan Indomaret. Caranya begini, dia pakai kunci letter T, bla 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 bla. Apakah untuk kita contoh? Tidak bang, untuk kita antisipasi. Bahwasanya kalau besok kita ke Indomaret, lihat motor kita, perhatikan kunci stangnya, tutup lubang. Itu bang, dipelajari supaya kita berantisipasi. Contoh lagi kejadian. Ya kan, banyak bang, ilmu itu tidak haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan dalam atau menyalahgunakan ilmu itu. Gimana? Masa ada ilmu yang haram gimana bang nih? Aduh. Ya silakan lanjut lagi sama Pak Reza. Oke. Bagaimana nih seorang pengajar Islam ini? Pantas kayak gini, orang gurunya seperti ini coba. Gimana Pak Reza nggak milih saya sebagai gurunya? Silakan. Berdasarkan itu tadi bang, makanya saya itu kan kembali kepada semula tadi, kenapa abang belajar kepada bukan sama ustadz, kok belajar kepada Elis TV lah salah satu contohnya, itu kata abang tadi kan. Dan setelah itu saya jawab. Nah di sini tadi saya bertanya kepada abang, kalau menurut saya bang, menurut paham saya ilmu itu tidak ada yang haram. Kalau menurut saya bang, kalau seperti itu tadi ceritanya Deresa, memang tidak haram. Yang saya maksud di sini haram, ketika Reza belajar misalnya ilmu ini untuk kau gunakan itu menjadi haram. Ya, untuk kau gunakan di yang sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengantisipasi atau tadi seorang penyidik yang ingin mengetahui bagaimana mencuri itu benar. Oke, tapi sekarang posisinya begini. Kau belajar Kristen untuk apa? Oke bang, saya jawab ya. Sama dengan bos kita nih, dia belajar Islam untuk apa? Jangan sampai sayang, ilmumu, ya kan, kau pakai untuk ngejek orang Islam. Itu berdosa loh. Iya, pas. Betul ya bang. Makanya sama saya, kalau saya belajar tentang Kristen, hanya untuk mengejek teman-teman Kristen, tidak ada gunanya ini hati bang. Dikotori ini hati bang, jangan bang, berhenti bang. Berhenti bang, hidup di dunia ini sementara bang. Iya, dua-duanya kamu Reza dengan host. Saya peringatkan, jangan. Kalau kita belajar untuk yang bermanfaat. Oke? Tadi penyidik belajar karena dia untuk memanfaatkan di posisinya. Kamu juga tadi belajar melihat yang pencuri misalnya di Indomaret untuk mengantisipasi. Itu benar. Tapi kalau belajar untuk memakai, mengejek nantinya, itu jangan sayang. Baik, ya baik, saya klarifikasi ya. Ada gini, apakah dari tadi ini kita mengejek atau menyampaikan kebenaran? Bedakan antara mengejek dengan menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya berkata itu sayang, jangan sampai. Saya hanya menasihati sesama teman. Kebetulan saya bersyukur sekali. Saya bersyukur Pak Hos, Pak Reza, kita bisa ketemu di sini. Saya sempat berbicara dengan Anda. Alhamdulillah. Puji Tuhan saya bisa bicara dengan Anda. Setidaknya Anda bisa memikirkan, kita sama-sama berpikir. Saya dapat masukan dari Anda, terima kasih. Ya, sama-sama manusia kita memang harus saling mengingatkan. Iya, ini nampaknya Anda ini sudah lompat pagar ini. Kan gini, bidang Anda seorang pengajar. Tetapi Anda tidak mengerti materi dasar yang Anda sedang ajarkan kepada murid-murid. Kalau benar Anda mengklaim sebagai seorang pengajar, Anda betul-betul seperti klaim Anda seorang pengajar. Gini loh, tadi pertanyaan dasarnya, enggak, Anda jadi menyimpang kemana-mana ini. Bahasan kita malah masalah ketoleransi. Kita nggak lagi bahas itu gitu loh. Kita lagi membahas mengenai apakah benar bahwasanya Islam itu menuhankan, menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Nah, Pak Reza sudah mengakui dia Muslim. Dia akui bahwa Muhammad itu ilah, Tuhan bagi dia. Mungkin hilaf, Pak Reza, istighfar adindaku. Loh, kok istighfar? Coba Pak Reza nyatakan sekali lagi, Pak Reza. Gini, Pak Reza diam sebentar, Pak Reza.
Oke, Bang. Lanjut, Bang. Bismillah sayang. Jangan berbuat syirik. Jangan. Pesan saya. Alhamdulillah, saya lihat kamu. Jujur, hatiku mau menangis, Reza. Kalau kau sudah Islam, kau jangan kotori sayang hatimu. Saya tidak mengatakan agama lain salah, tapi jangan. Apa yang menjadi kebenaran sudah kebenaran. Teman-teman Kristen kita, satu Tuhan benar. Dia tidak salah. Islam. Oke, sebentar. Ini saya klarifikasi dulu. Anda Muslim tapi Anda mengatakan bahwa Kristen itu benar. Iya. Wah, ini udah Islam progresif ini. Ini udah agama gado-gado ini kayak gini. Bang, agama ini selama kita taat kepada Tuhan kita, Bang, yang sebenarnya Tuhan kita aja beda kok. Bang, tidak mungkin beda Tuhan kita, Bang. Yang Bang, ada maksud pasti Tuhan. Oke, baik gini. Tidak mungkin. Tuhan saya, oke gini, Bang. Tidak mungkin kita bisa ada sama-sama manusia, Bang, kalau tidak. Bang, oke, Tuhan kita, ini bukti bahwa Tuhan kita beda, Bang. Gini, Bang, ini bukti bahwa Tuhan kita beda. Tuhan saya tidak pernah mengajari manusia pergi ke Arab menciumi batu ke sana. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, betul nggak Tuhan Anda mengajari Anda pergi ke Arab menciumi batu? Kita tidak membahas itu. Ya, ini bagaimana? Ini Anda biasa ngajar biologi, lari ngajar agama, makanya saya bilang Anda ini lompat pagar. Anda berdosa, Bang. Berdosa kalau mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku beda. Sama. Beda, Bang. Kalau beda, Bang, tidak mungkin kita bertemu di sini, Bang. Loh, ini nggak nyambung, Bang. Kita bertemu di sini itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda dan Tuhan saya sama. Ini logika macam, aduh, bagaimana ini? Saya khawatir masa depan generasi adik-adik kita jadi parah ini kalau gurunya seperti Anda ini. Enggak, gini. Anda diciptakan nggak, Bang? Bang, nggak usah lari kemana-mana, fokus dulu satu tema. Tadi Anda mengatakan Tuhan kita sama, saya bilang tidak sama. Bahkan Anda mengatakan Anda Muslim, tapi Anda bilang Kristen itu agama yang benar, betul? Agama yang benar juga, Bang. Nah, agama yang benar juga. Berarti dalam sudut pandang Anda, Islam agama yang benar, Kristen agama yang benar. Dua-dua agama ini benar. Bang, ad-dinu nasihat, Bang. Agama itu nasihat, Bang. Iya, berarti dua agama itu benar. Iya. Oke, kalau benar pagi ini saya Kristen, nanti sore saya Muslim. Loh, jangan dulu, Bang, kan dua-duanya benar. Mana ini sulit ini kalau udah kayak begini nih, aduh. Ini yang namanya pengajar ini, gimana? Sama ya, kita bicara Injil, Bang, ya. Dengan kita bicara Al-Quran, ya. Namanya berbeda, tapi sama-sama kitab suci, Bang. Oke, ketika Anda katakan Injil itu Anda merujuk mana? Saya merujuk kepada Al-Quran, Bang. Saya merujuk kepada rukun iman, Bang. Rukun iman kita, Bang, ada yang namanya iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau apakah Anda beriman kepada Injil? Beriman, Bang. Mana Injil yang Anda imani? Injilmu saya imani, Bang. Iya, di mana ini? Oh, Injil yang saya pegang. Imani. Oke, Injil yang saya pegang Anda imani. Silahkan dibaca. Apapun di situ saya akui. Silahkan dibaca. Baik, Bang. Gini, Bang. Ya. Baik, begini. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan di situ pahala atau reward atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok yang sebaya. Kenapa montok sebaya, Bang? Coba dibaca dulu, dibaca. Enggak dibaca dulu. Masalahnya Anda nggak ngerti Quran gitu loh, Bang. Tidak ada. Coba surat An-Naba ayat yang ke-33 coba dibaca. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada Bang? Silakan dibuka An-Naba 33. Adakah agama yang mengajarkan itu, Bang? Bang, makanya kenapa Anda masih Islam? Ya karena ini. Karena Anda nggak pernah baca Quran itu loh, makanya Anda masih Islam. Kalau Anda sering-sering baca Quran, besok Anda udah nggak Islam lagi. Gini, Bang. Aku tidak mungkin, Bang, menjadi Islam hari ini, Bang. Kalau bukan dari Al-Quran saya belajar, Bang. Oke, coba silakan dibuka dulu An-Naba 33.
Kenapa kau yang mau mengajari saya, Bang? Kamu Kristen, Bang, tadi abang bilang Tuhan kita sama. Injil yang saya katakan, Anda bilang Anda imani kan? Nah, di dalam Injil ada perkataan begini.